Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini sebadanya kita panjatkan puji puja syukur kita kehadirat Allah. Salawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umat. Dan mudah-mudahan langkah kita menjadi orang-orang yang soleh, langkah kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu, selalu diperbimbing, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seraya pun kita bermunajat, kita, istri kita, pasangan hidup kita, zuriyah, turunan-turunan kita, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang faqih fiddin, dan menjadi orang-orang yang dicalonkan oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah seperti yang telah disampaikan tadi, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana pada kesempatan ini kita membaca hikmah yang ke-132. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka fa innama akrama fika jamila satrihi. Falhamdu liman sataroka laisal hamdu liman akramaka wa syakaroka. Man akramaka, barang siapa yang memuliakanmu. Fa innama akrama fika jamila sitrihi. Jadi ada yang baca sitrun, ada yang baca satrun ya banyak. Fa innama akrama fika jamila satrihi, maka sesungguhnya ia memuliakan keindahan, kebaikan satarnya Allah yang ada di dalam dirimu. Falhamdu, maka segala pujian itu, liman sataroka, teruntuk bagi zat yang memberikan tutup-tutup tersebut kepadamu. Laisal hamdu, bukanlah pujian tersebut, liman akromaka, kepada orang yang memuliakanmu, wasyarakaroka, atau orang yang mensyukurimu atau berterima kasih kepadamu. Secara lugawiyah atau secara jumlah, secara globalnya bisa kita artikan ketika seseorang manusia dipuji oleh orang lain, maka hakikatnya pujian tersebut untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Karena orang tersebut memuji seseorang karena melihat kebaikannya.
sedangkan keburukan-keburukan yang dilakukannya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pujian itu sebenarnya kita layangkan bukan kepada seseorang atau orang yang melayangkan pujian kepada kita, maka pujian tersebut bukan dilayangkan kepada kita secara hakikatnya, tetapi kepada zat Allah yang telah memperlihatkan diri kita baik di hadapan orang lain. Andaikan bukan karena satarnya Allah, mungkin tak ada satupun orang yang mau memuji. Jangankan mau memuji, menghormati, memandang pun kayaknya nggak sudi, karena betapa boroknya diri kita, betapa penuhnya diri kita dengan kemaksiatan. Namun setelah kita kaji dari kajian-kajian sebelumnya, ternyata salah satu karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah Allah mensatar, menutup segala sesuatu perbuatan maksiat, keburukan, kelemahan, aib, cacat dan lain-lainnya dari seorang hamba, ditutup oleh Allah dari pandangan-pandangan makhluk yang lain, bahkan dari pengetahuan makhluk-makhluk yang lain. Nah, sehingga ketika ada orang yang memuji, orang yang memuliakan, maka sesungguhnya pujian itu bukan bagi orang yang memuji kita, memuliakan kita, tetapi pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlihatkan kebaikan kita kepada orang yang memuliakan itu. Nah, sehingga itu secara gemblengnya saja. Nah, coba kita akan baca hikmah ini menurut syarah yang ada di dalam kitab ini. Nanti insyaallah ketika seseorang memuji itu ada dua hadis yang akan kita jadikan pedoman dulu. Yang pertama adalah iza madahal mu'min biwajhihi, ketika seorang mukmin mudiha, dipuji di hadapannya, bapak dipuji oleh orang lain, tepat di depan kepala kita dipujinya, maka seorang mukmin tersebut, kata Rasul, robba al imanu bi qalbihi, semakin kuat keimanan di dalam hatinya. Semakin dipuji maka semakin kuat keimanan. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa pujian itu adalah panah-panah beracun yang dilayangkan, yang dimiliki oleh setan, yang dilayangkan kepada mukminin. Bahkan satu saat Rasul itu melihat seorang laki-laki memuji sahabatnya di hadapan Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah itu menyebutkan waihaka qata'ta unuka sahibika, aduh kamu cilaka, kenapa kamu patahkan leher temanmu, kenapa kamu sembelih leher temanmu. Kenapa gitu ya Rasulullah? Lau sami'aha ma'aflaha, karena pujianmu itu andaikan ia dengar, maka dia tak akan pernah menjadi orang yang bahagia selamanya. Nah, artinya ada mukmin yang dipuji imannya bertambah kuat, ada mukmin yang ketika dipuji malah semakin dia menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah sebelum kita akan jelaskan apa yang dimaksud tersebut, dan kemudian ada satu tarjamah atau satu manaqib, satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini, bahwa suatu ketika, dan nanti insyaallah kita akan udar maknanya seperti apa ya Pak ya. Seorang ulama besar bernama Imam Yazid Al-Bustami, bahwa annahu kana idza ra'a an-nas, beliau seorang ulama besar, banyak majlis-majlisnya diisi oleh jamaah sampai jamaah tersebut izdahamu alaihi fi majlisi, berdesakan, mau datang ke masjid itu sampai ada desakan. Akhirnya beliau ketika menyadari hal tersebut itu selalu berdoa kepada Allah. Isi doanya, Allahumma innaka ta'lamu annahum yaksidunaka anta. Ya Allah, sesungguhnya mereka yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang beriman, yang punya tujuan untuk mendekat kepadamu. Semuanya yang hadir di majelisku ini adalah orang-orang yang punya tujuan hanya untukmu saja. Walakinnahum wajaduni indaka, tetapi mereka mendapati saya sebagai jembatan untuk mendekatkan dirinya kepadamu. Artinya saya hanya sebagai jembatannya saja. Ya Allah, mereka ini pada hakikatnya ingin bertemu denganmu,
dan yang mereka bisa lakukan adalah dan mendapati keadaan mereka ini tidak tahu arahnya kemana. Nah, sayalah sebagai jembatannya saja. Nah, itu apa maksudnya? Insya Allah kita akan bahas satu persatu, Pak. Tapi secara global udah bisa ditangkap ya, Pak, maknanya seperti apa ya, Pak. Jadi sekali lagi, andaikan ada orang yang memuliakanmu, maka sesungguhnya hakikatnya dia memuliakan keindahan satar Allah yang ada di dalam dirimu. Alhamdulillah, maka segala puji itu untuk orang yang menutup, untuk zat yang menutup aibmu, bukan memuji itu bagi orang yang memuliakan atau berterima kasih kepadamu. Hazihil hikmah ini sangat berkaitan erat dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya, Pak. Bahwa kita tahu sunnatullahnya, Allah itu selalu menutup dari hamba-hambanya keburukan, kemaksiatan, cacat, aib, seluruhnya ditutup oleh Allah, walaupun besar. Tapi kalau ada barang sedikit saja keimanan, barang sedikit saja amal soleh dan taat, oh itu ku Allah disalabarkan, itu sampai digemularkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali ya tanpa kecuali, hanya satu golongan saja yang dikecualikan, yaitu orang-orang yang merasa bangga dengan perbuatan maksiatnya, orang yang merasa kemaksiatan itu tidak lagi ada cacatnya di hadapan manusia, sehingga mereka memperlihatkan dan mempertontonkan kemaksiatannya itu. Nah, itu bukan berarti Allah tidak mensatar mereka, tetapi mereka sendiri yang merobek satarnya Allah. Sekali lagi ya, Pak ya, sunnatullahnya Allah menutup kemaksiatan makhluk. Tetapi di zaman sekarang kita dapati kenapa makhluk itu terlihat maksiatnya. Itu bukan berarti satar Allah tidak didapatkan oleh mereka. Sebenarnya seluruh makhluk berhak mendapatkan satar ini, hanya saja mereka sendiri yang merobekkan satar Allah dari diri mereka sendiri. Dengan cara mereka berbangga dengan perbuatan maksiat itu, mereka merasa adigung dengan perbuatan maksiatnya, sehingga tidak malu lagi ketika bermaksiat di hadapan halayak ramai. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Andaikan kita mau bertafakur sedikit, Pak, nggak ada satupun manusia yang tidak mendapatkan dan menyadari hidup ini disatar oleh Allah. Semuanya pasti sadar, kita itu pasti ditutup aibnya oleh Allah. Mau orang kecil, mau orang besar, tua, muda, semuanya pasti sadar kita itu ditutup aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya ketika kita bertemu dengan orang lain itu menyapa kita dengan ramah. Bahkan orang lain itu memuliakan kita. Tak sedikit ada orang yang mencium tangan kita. Bahkan ada orang yang membungkukkan kepala mereka karena sebabnya hormat kepada kita. Tetapi dalam hati kecil kita, betapa kita sadar kemaksiatan yang kita lakukan itu banyaknya luar biasa. Yang wajib ditinggalkan banyak pernah, yang haram dilakukan ya pernah. Tetapi pada buktinya tak ada satupun makhluk yang menjauh dari kita sababnya kemaksiatan yang lalu yang pernah kita lakukan. Itu menjadi bukti bahwa satar Allah ada pada diri kita masing-masing. Laras antara pintar, Pak. Dan ini tidak bisa dipungkiri, semua manusia pasti menyadari hal ini. Nah, kemudian andaikan satar itu nggak ada, satar itu nggak ada semuanya, artinya diberlakukan lagi hukum seperti zaman Bani Israel. Kalau di zaman Bani Israel itu, siapapun maksiat di malam hari, di pagi hari mereka akan dapati di depan pintunya akan tertulis maksiatnya apa, kiparatnya apa. Di malam itu mabok, itu di pagi hari itu tertulis di depan pintu masing-masing yang punya rumah yang maksiat tersebut, Fulan bin Fulan maksiatuhu kaza wa kaza, maksiatnya A, B, C, D, kiparatuhu kaza wa kaza, cara menghapus dosanya A, B, C. Yang bisa melihat tulisan itu siapa? Mau yang kecil, mau yang besar, ketika lewat depan rumahnya, pintunya terlihat, tulisannya tampak. Kira-kira kalau diberlakukan lagi syariat seperti itu kuat atau tidak ini? Terus yakin gitu, enggak kuat no. Yakin, saya yakin. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian, tanpa
perlu kita ta'ammul dengan keras, berpikir dengan keras pun kita akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah sangat baik sekali mensatar hidup kita. Andaikan gak ada gimana? Manusia adalah makhluk ayakunal insan madanian wa ijtimaiyan bi tab'ihi. Secara naluri, secara hakikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bersosial. Gak mungkin kita gak bersosial. Pasti butuh teman. Seminimal-minimalnya teman hidup. Nanti berumah tangga. Setelah berumah tangga kita punya teman lagi dengan tetangga, bermasyarakat di tempat pekerjaan dan lain-lain. Andaikan satarnya gak diberlakukan, kacau gak kehidupan? Andaikan semual ayah dari tukang ceramah, semual ayah dari nuwani jadi imam, semual ayah, nggak akan ada lagi yang berani untuk membuka pengajian, nggak akan ada. Nggak akan ada lagi guru, nggak akan ada lagi murid, nggak akan ada lagi kiai dan lain-lainnya. Kenapa? Karena semuanya terlihatan kemaksiatannya. Nah, sehingga salah satu kebijaksanaan Allah, kemurahannya Allah, diberikanlah satar setiap makhluk yang hidup di alam dunia ini. Wabil khusus adalah kita sebagai manusia dimuliakan oleh Allah, ditutup serapat-rapatnya kemaksiatan kita. Nah, dengan keadaan hakikat yang seperti itu, datanglah orang lain, bapak meni soleh pisannya. Ketika pulang dari masjid, bapak disapa oleh orang lain. Lupa, meni hayang siga bapak, meni soleh. Kumaha tuh pak bisa sih seperti bapak. Pujian bukan pak? Pujian. Gimana perasaan dalam hati kita? Kalau sudah ngaji bab hikmah ini. ayo cepai di mana? Sia nyepet kain. Padahal yang dia tahu adalah dari sisi positif kita, Pak. Gak tahu sisi negatif kita. Maka suatu saat Sayyidina Abu Bakar itu kedatangan tamu. Kemudian dipujinya luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu sampai menangis. Kemudian izin hula, kemudian berdoa. Doa yang sering dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum faghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Rada panjang banyak. Kita hafalkan be artinya. Ya Allah, pemuda tersebut memujiku, maka anta a'lamu binafsi minni, engkau adalah zat yang lebih tahu keadaan diriku, tibatan diriku sendiri. Kamu tahu luar dalamnya diriku ya Allah. Engkau tahu keadaanku itu hakikatnya seperti apa. Wa ana a'lamu minhum binafsi, dibandingkan mereka yang memujiku, aku lebih tahu keadaan diriku seperti apa. Maka dari itu ya Allah, ij'alni khairam mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Mereka menganggap kita soleh, ya Allah jadikan saya lebih soleh dari apa yang mereka sangkakan. Andaikan bapak disebut alim, ya Allah jadikan saya lebih alim dari apa yang mereka sangkakan. Disebut baik, ya Allah jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Tapi ya Allah, waghfirli ma la ya'lamun, ampunkan aku atas segala sesuatu yang mereka nggak tahu atas diriku ini ada apa aja. Apapun yang mereka tidak ketahui tentang diriku, ampunkan itu semua ya Allah. Di akhir kalimat Sayyidina Abu Bakar tutup dengan wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, apapun yang mereka katakan, jangan jadikan itu sababia aku disiksa di hadapanmu kelak. Apa yang mereka katakan, jangan janten sababia aku disiksa nanti di yaumul qiyamah. Nah, sehingga seringkali Sayyidina Abu Bakar dipuji, yang mana pujian tersebut membuat dirinya semakin malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia dipuji, maka pujian itu dia sadari betul hak yang memiliki pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ditutup dengan satarnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, inilah hikmah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, kemudian
Kalau kita mau praktekkan, insya Allah nanti manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manusia yang dipuji, kemudian dia merasa pujian itu nggak layak untuk dirinya, karena dia tahu betul betapa buruknya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu ketika, Pak, Syekh Ramadan Al-Buti itu mau dicium tangannya oleh jamaah yang hadir di pengajian beliau. Namun cepat-cepat ditarik oleh beliau. Sampai-sampai ada orang yang bertanya, itu kunaon? Kok ditarik seperti itu? Padahal dia ingin mencium tangannya. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti berkata, andaikan orang yang hendak mencium tanganku tersebut tahu kemaksiatan-kemaksiatanku, maukah dia tetap mencium tanganku? Makanya secara modal Al-Qudus sanes jalminya gitu. Karena memang luar biasa sifatan-sifatan beliau itu. Nah, sehingga ada orang dipuji, maka semakin tumbuh keimanan, semakin kuat keimanan, semakin malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada dalam sebuah kisah. Dulu itu Imam Abu Hanifah ketika berjalan-jalan di tengah kota, ada seorang laki-laki berkata kepada beliau, aduh, ini Abu Hanifah teh bukan yang tukang tahajud teh. Padahal pada saat itu Imam Abu Hanifah belum menjadi seorang yang ahli tahajud. Akhirnya dari mulai saat orang itu mengatakan hal tersebut sampai ke akhir hayatnya, tahajud tak pernah dia tinggalkan. Andai kan ada orang yang memuji bapak suatu ketika, duh bapak mah meni bereha, bisakah kita amalkan seperti Imam Abu Hanifah? Berat bisa. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam doanya tersebut ya harus kita amalkan. Minimal bapak, ketika ada orang yang memuji, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunun, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka sangkakan kepadaku, jadikan aku lebih baik daripada itu. Nah, ada golongan yang kedua, orang yang ketika dipuji mereka merasa pujian tersebut layak bagi diri mereka. Ada orang yang ketika dikatakan baik, maka mereka seakan-akan memiliki kebaikan tersebut tanpa melihat hakikat insan yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika dipuji oleh orang lain, senang hatinya. Dihina oleh orang lain, marah hatinya. Karena dia nggak sadar hakikat insan yang ada di dalam dirinya. Bahkan ketika orang lain tidak memuliakannya, dia berusaha untuk membalas hal yang sama kepada orang tersebut. Nah, sehingga orang-orang yang seperti ini golongan yang mana? Golongan yang kata Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, jangan kamu perdengarkan pujian kamu itu terhadap lelaki ini, karena andaikan dia mendengarnya, dia tak akan pernah bahagia selamanya. Kenapa? Karena dia belum menyadari betapa besarnya satar Allah yang ada di dalam dirinya. Seakan-akan dia bisa sholat menang usaha sorangan, seakan-akan dia bisa baik itu nggak ada campur tangan Allah di dalamnya, sehingga kebaikan yang bijil di dalam dirinya itu seakan-akan dia klaim milik dirinya sendiri. Andaikan yang seperti ini, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, jangan kamu perdengarkan pujian kepada orang lain karena itu bisa membuatnya celaka. Tapi di hadis lain Rasul menyebutkan ketika mukmin dipuji, maka mukmin tersebut semakin kuat keimanannya. Nah, tinggallah kita berkaca pada diri kita sendiri. Jadi kita golongan yang mana? Dipuji semakin kuat iman, semakin bertambah malu di hadapan Allah, atau dipuji seakan-akan kita melayang-layang karena mengklaim pujian tersebut memang hak diri kita sendiri. Maka ditutup dengan kisah Syekh Yazid Al-Bustami tadi, bahwa ketika ada orang yang berdesakan datang ke majelisnya, maka beliau berkata, ya Allah, mereka datang sebenarnya menujumu, hanya aku sebagai wasilahnya. Bukan ya Allah mereka datang karena aku yang mengisi pengajiannya. Tapi yang diakukan oleh Syekh Yazid Al-Bustami adalah mereka datang sebenarnya hanya menujumu ya Allah, bukan karena aku. Terus kenapa ada kamunya? Aku hanya sebagai jembatannya saja.
Nah sehingga ketika ada orang yang memuliakan, ketika ada orang yang berbuat baik kepada Syekh Yasin Al-Bustami, maka dia tidak anggap itu hak dirinya, milik dirinya, tetapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita baca alhamdulillah, segala puji milik Allah, radaka hartos nama. Ketika memaknai alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, radaka hartos nama itu. Apapun bentuk pujian, apapun bentuk kemuliaan yang orang lain layangkan kepada kita, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu panginten Pak, hikmah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah nggak perlu panjang-panjang ya Pak, karena kalau dibaca satu persatu ini hampir 5 lembar Pak. Ya kalau dibaca satu-satu ya mungkin bapaknya nggak paham, saya nggak mudeng ya Pak. Jadi ya sudah, kita simpulkan saja beberapa poin-poin inti yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dan salah satunya yang tadi, manusia terbagi menjadi dua, dan kita berharap kepada Allah kita termasuk golongan yang didoakan oleh Rasul, disabdakan oleh Rasul, ketika suatu saat kita dipuji oleh orang lain, maka bertambah kuat keimanan, bertambah besar juga rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka Pak, sebelum kita tutup, ada dulu pertanyaan atau mungkin tambahan dari sepuh-sepuh yang lain, guru-guru yang lain, mangga Pak. Nah ini salah satu bentuk iskal dari bentuk sesuatu yang bisa sulit kita pahami sebada kita memahami hikmah ini. Artinya seakan-akan secara zahir hikmah ini objeknya adalah orang yang menerima pujian. Objeknya, artinya orang yang menerima pujian maka bertambah keimanannya. Kita harus ada di posisi itu. Nah, ini gimana kalau kita balikkan? Orang yang memberi pujiannya. Jadi selayaknya, atau pertanyaannya gini dulu lah, boleh nggak kita memuji orang lain? Nah gitu aja dulu. Boleh atau tidak? Boleh sekali. Andaikan nggak boleh, maka nggak ada satupun sahabat yang dipuji oleh Rasul. Tapi buktinya sahabat tuh banyak yang dipuji oleh Rasulullah. Salah satunya pernah saya sampaikan banyak. Jadi Rasulullah itu lagi sesandaran. Kemudian sampingnya, lamun cara orang mah, gamisnya itu sampai ke pahanya. Datang Abu Bakar, posisi masih sama. Datang Sayyidina Umar, posisi masih sama. Tapi kedatangan Sayyidina Utsman, maka Rasul posisinya langsung sigap, kemudian sila, tegap. Tadi aurat Rasul ditutup. Akhirnya kan Abu Bakar, Sayyidina Umar kan nyarita Rasul, ari ka abdi cenah. Biasa-biasa wae Sayyidina Utsman lebet. Mungkin ada Sayyidina Utsman lebet, kenapa ganti posisi sama ditutup kemudian kakinya ya Rasulullah? Maka kata Rasul, saya malu dengan orang yang sangat pemalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian atau bukan ini? Pujian. Nah tetapi kenapa dilayangkan oleh Rasulullah? Bahkan nggak satu sahabat, bahkan lebih dari itu, 10 sahabat Rasul layangkan pujian, yang pujian tersebut mengkabarkan bahwa beliau-beliau ini masuk surga. Ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Andaikan ini mah. Yang disebut Rasul itu kita yang ahli surga. Isuk pagi atau tahajudnya masih lanjut atau enggak ini Pak? Andaikan kita di zaman Rasulullah hidup, ini ahli surga ya, ini ahli surga. Ayo cek orang, wah ahli surga ini mantep ya. Tahajud bisa ditinggalkan. Duha bisa ditinggalkan, lain bisa ditinggalkan. Tapi buktinya nggak gitu. Ketika Sayyidina Abu Bakar disebut ahli surga, Sayyidina Umar disebut ahli surga, keimanannya malah semakin bertambah, juhudnya semakin bertambah, mujahadahnya malah semakin bertambah. Nah sehingga kalau objek itu urusan lain,
Yang memuji itu urusan lain. Artinya bagi kita yang dipuji, maka ini hikmah yang kita jalankan. Adapun ketika kita mau memuji orang lain, boleh atau tidak? Boleh, silakan. Tidak ada larangan sama sekali. Bahkan memuji orang lain dengan tujuan agar supaya apa yang kita pujikan itu lebih istiqomah untuk dilakukan olehnya, maka itu amrun mustahab fiddin, sesuatu yang memang dianjurkan di dalam agama. Artinya ketika kita lihat orang yang suka tahajud, luar biasa bapak mah tahajud wae. Cik atuh Pak kisi-kisinya kumaha bisa ahli tahajud kayak bapak. Nah, artinya ketika kita memuji tersebut, ada zon kita beliau lebih meningkatkan keistiqomahan dalam tahajudnya. Bisa dipahami. Nah, jadi kalau sampai ada larangan dalam memuji orang lain, nggak ada. Cuma ketika ada orang lain yang memuji, nah sikap kita sebagai mukminin yang tadi. Nah itu Pak Intan. Cekap Pak Intan, tanya nih. Mangga. Waalaikumsalam. Bagaimana anggapan kita kalau kita dipuji selain kita berdoa, supaya kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang semakin malu kepada Allah. Dan kadang-kadang kita dipuji salah tingkah atau marah apa ya, atau itu bahasa Sunda. Iya. Kira-kira sikap yang paling baik supaya kita termasuk ke dalam berusaha untuk menjadi lebih malu kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita dipuji itu kan memerah mukanya, kemudian salah tingkah, diuk jadi teenak usik deng bangsana. Kalau sudah dipuji kan keadaan seperti itu. Jadi sikap terbaik ya seperti apa? Ya tiada lain tiada bukan lisan kita langsung menjawab dengan kata-kata alhamdulillahillazi tatimmu bihis sholihat. Artinya yang engkau pujikan sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika seseorang dipuji, dan banyak dari manaqib-manaqib para ulama, ketika dipuji itu apakah beliau membantah? Apakah beliau itu marah dan lain-lain? Tidak. Kebanyakan dari para ulama itu ketika dipuji hanya diam dan bibirnya selalu mengucapkan doa-doa yang telah disampaikan tadi. Jadi ketika dipuji, aduh bapak mah baiknya diam aja Pak, tungkul. Tapi ya dalam lisan kita ucapkan Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun, Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Jadi nggak perlu terus gitu lah. Seberapa nomor sepatu harus tanyakan Pak Komandan gitu. Semua buat. Artinya ketika dipuji ya diam saja, kemudian lisan mengucapkan alhamdulillah. Gitu Pak Intan. Nah, mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertambah keimanan, dan mudah-mudahan pujian-pujian dari saudara kita tidak melunturkan keimanan, tidak mengurangi kesalehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.